Kalau kamu sedang bekerja mencari duit, umpamanya ya semangatlah bekerja mencari duit. Kalau semangat kamu ini sedang menuntut ilmu, ya semangatlah di dalam menuntut ilmu. Jangan setengah-setengah. Itu maksudnya punya etos kerja yang tinggi. Jadi punya semangat yang tinggi. Aku harus bisa. Mau belajar ngaji, belajar ala atom itu nggak semangat. Ada tugas nggak dikerjain, ada apalan ya timbang orang apal, apal timbang orang apal, paham berpaham-pahaman ya. Itu namanya nggak semangat. Orang yang sukses itu orang yang menyelesaikan tugas atau pekerjaan hari ini selesai untuk tidak ditunda besok pagi. Sekarang aku bisa, mengapa harus besok? Sekarang aku ada waktu untuk belajar, maka mengapa harus nanti? Sekarang aku harus ada waktu untuk mulai hafalan, mengapa harus nanti? Karena kalau orang sudah bicara nanti dan besok, itu sudah 50% gagal. Ini jangan hafalan besok, tapi besok aja ngapalin. Nah, besok nggak ada sempat keturun dan sebagainya, akhirnya nggak hafal. Paham maksudnya? Ada PR-nya masih minggu depan. Hari Senin PR-nya, ini hari Jumat, masih Senin, nanti aja lah. Akhirnya ditunda, padahal di saat dia ingat, dia ada waktu dan kesempatan untuk melakukan, tapi tidak dimulai. Akhirnya besok, begitu Senin PR belum selesai, padahal ada waktu panjang. Kenapa menjadi seperti itu? Nggak sukses, karena pekerjaannya dilakukan hanya setengah-setengah. Padahal PR dan hafalan untuk dipelajari dari hari-hari sebelum hari H, waktu pembelajaran, gunanya untuk agar ilmu yang itu melekat di dalam otak. Karena ditunda, karena penundaan, akhirnya kenapa ditunda? Karena kurangnya kurangnya etos belajar yang tinggi. Kalau orang kerja kan terus kerja, kalau orang belajar etos belajar yang semangat. Berusaha ada apa? Sekarang apa? Mulai. Bukan sekarang harus hafal, yang penting dimulai. Tidak binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Wa idak, mulailah dari wa idak fil'an, wa idak al-an, bahasa. Mulailah dari dirimu sendiri dan mulailah sekarang. Jangan ada nanti, apalagi besok. Ini kalau kamu sudah bisa membiasakan begitu, insya Allah. Walaya bokhol lan ojo bakhil sopo tolib bima kelawan barang ngindahu kang ono ngersane tolib minal mali sangka bondo balyung piko balik yento ngingfakake sopo tolib ngalan nafsihi nga'atasi awak diwini tolib wa ala ghairihi lan liyani lan ing atase liyani tolib. Seorang murid jangan pelit, bahkan hartamu ya infakkan untuk dirimu dan juga untuk orang lain. Kalau sekarang kamu di pondok, sebenarnya bicaranya bukan terlalu kepada harta benda, tapi harta bendamu itu adalah terutama ilmu. Jangan pelit terhadap ilmu. Harta benda juga punya, walaupun itu pemberian orang tua. Kalau punya ya bagi-bagi, maksudnya jangan pelit. Karena dengan bersedekah sebatas kemampuan, sebatas ukuran kewajaran itu baik. Tapi kalau sedekah melampaui batas ukuran itu tidak baik.
Kamu dapat sangu setiap hari 5.000, kamu sedekahkan semua, kamu ngaplo ya, ibarat sedekah 5.000, sedekah 1.000 untuk diberikan teman. Setiap hari aku berusaha 1.000 ini aku tabung atau aku sedekahkan. Jangan 5.000 habiskan sendiri. 10.000 aja habis sendiri, apalagi 5.000 lah, itu pemborosan. Maksudnya belajar untuk tidak pemboros. Mana jatahnya 5.000, ya berusaha 1.000 untuk saya sedekahkan. Bisa kira-kira? Bisa kira-kira? Kamu berapa sih sehari biasanya jatahnya? 5.000 rata-rata ya. Mungkin yang ada yang 10.000 mungkin. Yang 5.000 lah, minimal 5.000. Usahakan 1.000, jangan dihabiskan 1.000. Apakah ditabung ataukah disedekahkan. Pokoknya yang 1.000 tidak saya makan sendiri. Niatkan dalam hati, belajar loman tapi gak kebablasan. Maksud, kalau yang disedekahkan 4.000, 1.000 untuk saya sendiri kebablasan. Kamu kurus, temenmu gemuk akhirnya. Yang 4.000 minimal untuk jajan. Saya 1.000 untuk orang lain, atau saya tabung. Jadi dikurangi 1.000 untuk orang lain, untuk bersedekah. Bisa kira-kira? Insya Allah. Coba belajar, insya Allah bisa. Oh, dasar pelit ini nelongso. Waduh, iman 1.000. Aturan buat es ini seger-segernya malah 1.000 dikasih orang. Ya wis jempet lah. Karena pelit itu setan. Pelit itu setan. Dikola dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasu tawi menungso iku kuluhum sekabehane menungso bil fakri ing dalem kefikiran, makhafatal fakri krana wedi fakir, Orang yang takut fakir, yang takut miskin, yang takut melarat, justru orang itu sudah menjadi melarat. Kata Rasulullah. Semua manusia itu fakir. Kenapa fakir? Karena takut fakir. Awas, perhatikan bahasa Rasulullah ini sangat dalam. Semua manusia itu di dalam kefakiran karena takut fakir. Maksudnya, orang yang takut fakir, dia sudah menjadi fakir. Orang yang takut miskin, kemudian dia pelit, dia sudah jadi miskin. Coba paham. Wong pilek wedi melarat, sudah melarat sebelum melarat. Sudah melarat sebelum, justru dia jadi orang yang melarat, orang fakir. Karena kepelitannya. Mengapa tidak mau berbagi rezeki? Karena takut dia miskin, takut duitnya habis. Orang yang merasa takut duitnya habis sehingga tidak mau berbagi, justru dia akan selalu merasa duitnya habis. Logikakan, coba kita logikakan. Ini logika. Kamu uang jajan 5.000, kamu nggak pernah bersedekah sama sekali. 5.000 itu habis semuanya, bahkan kurang ya bahasa. Dalam pikiranmu, uang 5.000 aja kurang, malah disedekahin. Biasanya kan gitu logikanya. 5.000 aja kurang, kok malah dikasih orang, nyuruh kasih orang 1.000. Orang yang mindset pikirannya setiap hari begitu, sehingga dia tidak pernah sedekah. 5.000 dihabiskan sendiri, cenderung merasa kurang dengan uang 5.000. Coba kamu logikakan, dengan uang 5.000 setiap hari punya niat sedekah 1.000, sehingga dia merasa 4.000 sisa. Buktinya setiap hari aku bisa menyisakan 1.000 untuk orang lain. Kaya enggak? Kaya enggak? Dia sudah jadi orang kaya. Padahal sama-sama 5.000. Orang yang 5.000 pelit, dia jadi fakir dari dalam hatinya. Karena hakikatnya orang fakir itu bukan dohirnya, tapi fakirnya. Orang mobilnya 10 dengan orang punya motor 1 itu bisa
lebih kaya orang punya motor satu. Semua tinggal mindsetnya. Maka ada bahasa tentang harta, semakin banyak minum air laut, semakin berasa haus. Orang semakin rakus terhadap harta benda, nggak mau sedekah, semakin merasa fakir karena dia membandingkan dengan orang yang lebih kaya. Karena hakikatnya laisal hinangan kasratil arad walakinnal hina nafas. Rasulullah dawuh, kaya itu bukan kaya harta. Yang disebut orang kaya itu adalah kaya hati. Kalau hatinya sudah kaya, dia 5.000 berani berbagi, itu ya sudah kaya. Daripada yang 10.000 dia nggak berbagi sama sekali, atau sama-sama 5.000 yang tidak berbagi. Paham? Orang kaya itu bukan banyaknya harta. Orang kaya itu hatinya merasa cukup sehingga mampu berbagi walau sedikit. Awas, perhatikan, ini penting. Ini kalau kamu nggak latih sendiri, kamu juga ambil. Bapak juga pernah nyantri seperti kalian dalam kondisi selalu kekurangan. Masih untung kalian tiap bulan ada. Bapak dulu nggak, 3 bulan sampai 6 bulan sekali uang cari sendiri dan sebagainya. Tapi toh masih bisa berbagi. Masih toh bisa berbagi. Ya rasanya waduh ini kerja berat betul, dapat uang segini. Tapi temanku lebih parah lagi, masa nggak dibantu? Masa nggak dibantu? Kalau bahasanya melatihnya seperti tadi, 5.500 atau 1.000 berbagilah. Karena itulah justru harta yang membuat kamu menjadi orang kaya, baik di dalam hati dan bahkan nanti di dalam dohirnya kamu juga akan menjadi orang yang sukses karena bersedekah. Amin ya robbal alamin. Jadi santri jangan pelit, tapi ya ojo negek, ora dikeki malah ngancam. Naudzubillah min dzalik. Kanulan ono sapa wa kanu bi zaman wa kanulan ono sapa menungso totolik kena sapa menungso bi zamanil awaling dalem zaman awal, zaman kuno, zaman dulu iku ya ta'alamuna podo belajar sapa menungso al-khirfata silata alamuna podo belajar sopo menungso al-khirfata ing bekerja supaya ta'alamuna mongko nuliya belajar sapa menungso al-ilma ing ilmu. Dia belajar bekerja dan belajar ilmu. Jadi dunia dicari, akhirat dicari, dipelajari. Layat mau sehingga ora padha tomak sapa menungso fi amwalin nasi dalem piro-piro bondone menungso, sehingga tidak tomak hartanya manusia. Wa fil hikmati lan ing dalem hikmah, manut ing dalem kalimah hikmah, maksudnya ing dalem kata-kata bijak, manutawi sapane wong iku istagna ngerasa cukup sapa man gini. Manutawi sapane wong iku istaghna amrih cukup sapa man bimalin nasi kelawan bondone menungso iftakara mongko fakir sapa man. Barang siapa berharap diberi orang lain, berharap diberi orang lain, itu namanya tomak. Berharap diberi orang lain, maka dia sudah menjadi fakir. Alah, aku
aku nggak sangulah paling pun tiga ikan caku. Walaupun manusia diperintahkan untuk loman, tapi di lain hal manusia juga tidak boleh tomak, tidak boleh mengandalkan pemberian orang lain. Bondo nekat kalau bahasanya. Alah, mangan-mangan. Mosok toh ranya wong ini tomak. Itu namanya berharap pemberian orang ini nggak boleh. Namanya tomak. Teman-temanku biasanya loman gitu. Paling nanti besok aku juga dibeliin sih. Masa temanku beli enggak kan? Aku nggak bawa duitku tak kantongin lah. Biar aku nunggu dikasih. Nah ini tomak namanya. Itu namanya nggak boleh. Justru saling memberi. Kamu diberi, maka kamu juga memberilah kepada orang lain. Jangan nunggu terus kamu menjadi pihak yang parasit. Tahu parasit? Parasit ya, merugikan orang. Kamu kan disuruh sedekah 1.000, kata Abah, nah 1.000. Emangnya kamu siapa? Maksudnya itu kamu juga sama seperti temanmu, memberi orang, bukan malah minta-minta, bukan malah tomak. Nggak boleh. Karena indahnya ketika sudah saling memberi semua sama, yang satu memberi, yang A memberi B, B memberi A, C memberi B, B memberi, saling memberi, akhirnya terjadi sebuah sama-sama cukup. Yang 5.000 tadi diberikan 1.000, dia bisa jadi akan diberi orang lain 1.000. Jadi cukup entek jajan 5.000 tapi sedekah 1.000. Contohnya kalau memang bisa bareng-bareng, tapi kita nggak ngurus itu, yang penting bersedekah tadi. Tapi walaupun manusia diperintahkan untuk loman tidak bakhil, tapi di satu sisi kita tidak boleh tomak, tidak boleh berharap pemberian orang lain. Ya rodok jual mahal dikit dikasih rodok mau kasih, wah matur suwun, terima kasih, besok lagi ya. Ujung-ujungnya itu ya gak enak. Ya cocok malu-malu sedikit lah, nggak mau, kadang ya nggak mau tenan ya, kasih orang lain lah, masa tiap hari sampainya ngasih saya, umpama kan ada dikit rasa malu, tiap hari dikasih yes aja. Wah memang temanku satu itu hebat, dek hebat tok, dek atau sodako ya. Terus kibal balik ya, dia dikasih roti, dia ngasih apa, tempe goreng, makanya kan gitu, saling memberi. Itulah keindahan di dalam Islam. Tidak boleh bakhil, itu biar saling memberi, sehingga hubungan persaudaraan, pertemanan itu menjadi semakin akrab. Tapi kalau tomak, sing sitok wis loman, sitok banget tomak, tau ya nggak nyambung nih. Sehingga justru yang tomak itu akan menjadi rusak. Ya emang tiap hari dia dapat karena teman-temannya loman, tapi dianya sendiri yang akan rusak, akan menjadi orang yang tomak. Jadi tomak itu sangat dicela, nggak boleh berharap pemberian orang lain. Ngono maksudi wal ngalimu tawi wong alim. Ida kana nalikane ana sapa wong alim iku tomak kang akeh tomake. Laya beko ora tetep lahu keduwe wong alim apa hurmatul ilmi, kahormatane ilmu. Walaya kululan orang ngucap sapa wong alim bil haqi kelawan hak. Seorang yang berilmu, orang yang alim, ketika dia tomak, selalu berharap pemberian orang, maka tidak akan kekal kehormatan ilmunya, kengalimannya akan hina, karena dia selalu berharap pemberian orang, dan dia tidak akan berani bicara benar, takut tidak dikasih. Ngomong bener, ini sing tak omong nggak seneng, akhirnya jadi nggak ngasih saya dong. Gara-gara tomak, akhirnya tidak bicara hak, tidak bicara kebenaran. Paham maksudnya? Kamu mau nasihatin orang, ada orang yang perlu nasihat, dia salah, harusnya ngomongnya bla 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 bla, diomong yang bener, ini yang bener begini pak. Karena dia tomak, lah aku ngomong opo ononi, dia kecewa, nggak seneng, akhirnya nggak setia diamplop ya. Tapi aku ngomong wis gak popo, wis jos dan sebagainya, akhirnya diamplop. Ini berarti kan
gara-gara tomak bicaranya menceleng. Harusnya bicara kebenaran, akhirnya tidak bicara kebenaran. Orang ngalih pun kalau sampai tomak rusak ilmunya, dia tidak bisa bicara kebenaran sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Na'udzubillah min walihadzalan krono iki kanaono iku ya ta'awadhu nyuwun perlindungan sapa sahibu syar'i kang duweni syarak ae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibu syar'i, syarak ini apa sih? Syarak itu syariat. Syariat itu apa? Ajaran agama Islam. Yang punya ajaran agama Islam siapa? Ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh waya kululan dawuh sapa Nabi lan waya kululan donga sapa Nabi a'udzu billahi min tam'i yudni ila tauba a'udzu billahi minat tam'i yudni ila tauba'i toba baca bersama a'udzu billahi min tam'i yudni ila tauba a'udzu nyuwun perlindungan ingsun billahi kelawan Allah min tam'in sangka sifat toma yudni kang mareka kita nyedekake apa toma ila taubai ila taubai maring kuwatekan ila taubai maring kuwatekan no garis miring aib garis miring aib watek yang buruk maksudnya aib. Aku minta perlindungan kepada Allah dari sifat tomak, sifat selalu berharap pemberian orang lain yang sehingganya mendekatkan aku kepada aib, kepada kewatakan yang buruk, selalu berharap dan itu akan menjadi aibnya manusia. Nabi pun berdoa minta dilindungi dari sifat tomak. Karena biasanya sing akeh tomak iki ya santri. Sing akeh tomak iki ya. Kalau kamu berharap pemberian orang tua itu bukan tomak. Tapi kalau dari teman itu namanya tomak. Waduh, temanku ini hari Minggu ini biasanya dikirim makanan ini. Mudah-mudahan saya diceluk ini. Tomak gak ini? Tomak. Kebetulan dia lupa temannya sama kamu. Dia panggil teman yang lain. Waduh, itu sudah dimakan sama teman. Biasanya aku yang diceluk. Ini yang gak boleh. Rusak apa rusak tomak ini? Rusak. Merusak diri sendiri. Ono maksudnya santri tidak boleh pelit, tapi santri juga tidak boleh tomak. Wayang bagilan sayuk jopo alayar jua yento orang ngarep sopo tolib illa minallahi angin saking Allah Ta'ala wala yakhafalan yento rawati sopo tolib illa minhu angin saking Allah wayat harulan pertelo opo zalika mengkono ngarep-ngarep orang ngarep-ngarep kecuali maring Allah bimu jawazati hati syar'i kelawan ngelewati batas syarak wa adami halan ora anane ngelewati batas syarak ngelewati batas syarak wa ngadami halan ora anane melewati batas syarak. Maksudnya santri itu harus lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala.
nggak boleh berharap kepada manusia, tidak berharap kecuali kepada Allah. Ya Allah, uang saya sudah habis, saya tidak berharap pemberian teman. Ya Allah, berikan kecukupan dari mana saja yang halal, murahkan rezeki orang tua saya sehingga bisa datang ke sini membawa duit. Boleh, yang mintanya harus begitu. Jangan, ya Allah, kasihan orang tua saya, duitnya buat susah, mudah-mudahan teman-temanku pada kasihan sama saya. Jangan, tomat namanya itu. Doakan orang tuamu dimudahkan rezeki, diberikan sehat badannya, iman kuat. Itu lo doa untuk orang tua. Doakan orang tua lancar rezekinya sehingga biaya di pondokku cukup adanya. Aduh, uang saya habisin kiriman lama ini. Siapa yang bisa yang ngasih saya ya? Jangan apalagi minta kepada Allah, mintanya tomak itu. Mintanya kok tomak. Maka dikatakan seyogyanya santri itu tidak berharap kecuali kepada Allah dan tidak takut kecuali takutnya dari Allah. Ya takutnya kepada Allah. Jadi nggak khawatir, karena punya Allah, gitu. Karena punya Allah, nggak khawatir besok gimana ini. Akhirnya tomaknya kuat kepada temannya. Tomaklah kepada Allah. Tomak kepada Allah itu yang benar. Ya Allah, berikanlah rezeki aku, berikanlah kemudahan urusanku, berikan kecukupan kepadaku, dan seterusnya. Tapi bukan berharap dari teman, pokoknya kepada Allah. Seandainya Allah menggiring orang lain memberi kita, ya kita terima. Yang penting kita tidak berharap pemberian orang. Tapi ketika ada orang memberi, ya harus diterima. Mungkin ini rezeki dari Allah. Tapi berharapmu kepada Allah. Kalau berharap kepada Allah, kan tidak menjadi kecewa seandainya tidak diberi oleh orang lain. Gantinya nggak tiga ikan, kalau nggak tomak nggak tiga ikan terus kalau ini pelit, jadi kan dasar pelit, nggak bagi-bagi gitu. Itu hasil dari tomak. Jadi ukurannya apa maksudnya? Ukurannya seorang santri lillahi ta'ala berharap hanya kepada Allah, tidak takut apa-apa kecuali kepada Allah. Ukurannya adalah tinggal santri itu mampu menahan diri atau tidak. Kalau dia mampu tidak melampaui batas syara, batas agama, tidak minta kepada teman itu nggak boleh. Minta saja tidak boleh, karena orang meminta-minta itu ada 5 orang yang diperbolehkan minta. Orang yang membantu orang lain kena musibah, orang yang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya karena rumahnya kebakaran, hartanya habis semua, boleh minta-minta. Tapi kalau hanya untuk kepuasan, haram, hukumnya haram loh. Meminta itu hukumnya haram. Kalau memberi itu diperintahkan. Jadi meminta-minta ke teman. Maka ukurannya adalah batasannya tinggal dia mampu menahan diri aja untuk tidak minta temannya. Nah, berharapnya kepada Allah, tapi tidak minta teman. Jangan minta temanmu, mintalah kepada Allah. Mampukah dia itu? Kalau dia tidak mampu itu berarti dia tidak mampu menahan diri. Kan dikatakan tadi mujawazati hadis syar'i wa ngadamiha. Buktinya adalah dia berani melanggar syariat, batas-batas syariat, atau tidak melanggar. Kalau dia mampu menahan diri untuk tidak melanggar batas syariat, maka dia berhasil untuk membawa dirinya tetap berakhlakul karim. Tapi kalau kemudian waduh nggak tahan aku, mintalah. Kalau ada yang ngasih diterima, tapi jangan bilang minta. Menulu maksudnya paman mongko utawi sapane wong iku ngaso duraka sapa man Allah taala ing Allah taala khaufan krana wedi
minal makhluki sangka makhluk fakot khofa mongko temen wedi sapa wa ghairallahi ta'ala ing sakliyane Allah ta'ala. Sapa wong durhaka kepada Allah karena takut kepada makhluk, maka benar-benar dia takut kepada selain Allah. La fa idza lam yaksi mongko nalikane ora durhaka, duraka iki durhaka. Mongko nalika ora duraka sapa man Allah taala ing Allah taala. Li khaufil makhluki krana wedi makhluk. Wa raqabalan netepi sapa wong hudud tasar'i ing piro-piro batese syarak, batas agama. Falam yakhuf mongko ora wedi sapa wa ghairallahi ing saliyane Allah taala. Bal khofa balik wedi sapa wong Allah taala ing Allah taala. Gini, perhatikan. Barang siapa mendurhakai Allah karena takut makhluk, takut manusia, karena takut kepada manusia sehingga mendurhakai Allah, maka orang itu takutnya kepada selain Allah. Selanjutnya, ketika orang tidak mendurhakai Allah karena takut kepada makhluk, bahkan dia tetap menjaga batas-batas agama, maka dia adalah orang yang tidak takut kepada selain Allah. Bahkan dia termasuk orang yang takut hanya kepada Allah. Awas, perhatikan, ini penting. Penting untuk pengisian jiwamu. Intinya begini, kita takut itu kan hanya kepada Allah. Takut kita ini hanya kepada Allah. Jangan takut kepada makhluk. Takut tidak dikasih, takut tidak diberi, takut tidak diperhatikan, takut dan sebagainya. Takut kepada manusia karena dia berlaku benar, hanya karena dia takut tidak diberi. Contoh aja begini. Biasanya ini orang miskin atau pekerja miskin dengan orang kaya. Orang miskin itu biasanya takut kepada orang kaya, iya enggak? Takutnya kenapa? Kalau utangan nanti nggak dikasih utang. Kalau pinjam nanti nggak dipinjemin. Kalau cari kerjaan nggak dikasih kerjaan. Kalau butuh apa-apa nggak dikasih. Kenapa? Karena apa? Kalau orang kaya itu nggak diturutin, ya kan itu. Biasanya kan begitu orang kaya itu. Kamu disuruh orang kaya nggak nurut. Besok lagi kamu ngomong, Pak pinjam duitnya, nggak pinjam lah. Suruh aja nggak mau. Akhirnya orang ini takut kalau sama orang kaya. Disuruh ngapain aja nurut. Karena berharap kalau dia butuh orang kaya memberi. Kalau dia pinjam diberi, kalau dia apa-apa dibantu. Sehingga apa? Orang ini takut kepada orang kaya. Ini yang nggak boleh, gitu loh. Bahkan Rasulullah dawuh, orang yang menghormati orang kaya karena kekayaannya, maka hilang 2/3 agamanya. 2/3 dengan 1/3 banyak mana? Banyak 2/3. Maka hilang 2/3 agamanya. Orang yang menghormati orang kaya karena kekayaannya. Awas, perhatikan. Beda, ada kiai, ada orang alim dia kaya, kamu menghormati dengan saling cium tangan. Itu kan karena ilmunya, bukan karena kayanya. Walaupun dia pakai mobil Al-Fatihah. Mobil apa namanya? Mobilnya mewah yang miliaran Alphard semuanya. Tapi kan dia kiai. Kamu menghormati bukan karena Alphardnya,
Karena ilmu agamanya, karena kengalimannya. Ada orang datang, dia orang biasa, bukan alim, tapi mobilnya mewah, dia kaya, kamu sampai cium tangan. Tujuannya apa? Ngemis. Biar nanti kalau aku gini-gini biar dibantu dan seterusnya. Ini yang tidak boleh. Ini sama artinya takut kepada makhluk. Ini yang tidak boleh. Takut. Kan berangkat dari tomak tadi, berharap kalau orang kaya itu, kalau umpamanya saya butuh, kalau dia saya hormati, maka nanti dia akan memberi saya. Ini yang tidak boleh. Karena itu namanya takut kepada makhluk. Sehingga muncullah Rasulullah dawuh tadi, orang yang menghormati orang kaya karena kekayaannya akan hilang 2/3 agamanya. Enggak boleh kita menghormati orang kaya karena kekayaannya. Karena kalau karena kesolehannya, dia kaya tapi soleh, dia kaya tapi berilmu, dia kaya tapi memang dia orang tua yang memang harus dihormati. Ini penghormatan kita bukan karena kekayaannya, tapi karena kedudukan yang memang harus dihormati. Itu enggak apa-apa. Paham ya? Paham ya? Kaza kwa kazalan koyo mengkono fi jani biroja ing dalem ngedohi roja